reuni yang dikatakan sebagai reuni dadaan, bahkan dibuat lelucon seolah-olah seperti orang jualan tahu bulat itu yang digoreng secara dadakan seperti itu. Ini juga sangat memprihatinkan sekali, dan ini juga mengandung framing juga. Karena masa bilang begitu, kami sebagai alumni UGM tahu persis bahwa yang disebut sebagai reuni asli Fakultas Kehutanan yang telah dilakukan di bulan Februari kemarin itu memang reuni Fakultas Kehutanan, tapi beda angkatan. Yang melakukan reuni di bulan Februari kemarin adalah reuni dari angkatan 1985 Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan angkatan 1980. Jadi jarak 5 angkatan seperti itu. Jadi bagaimana si Tifa bisa mengatakan bahwa orang-orangnya beda? Ya memang beda, wong yang satu di bulan Februari itu dari Fakultas Kehutanan angkatan 1985, sedangkan Jokowi itu angkatan 1980, beda 5 angkatan, jelas orang-orangnya beda. Jadi tidak bisa dikatakan yang Februari asli, yang 26 Juli kemarin tidak asli. Itu kan sebuah framing jahat seperti itu. Dia juga mengatakan seolah-olah yang datang orangnya beda. Terus apalagi tadi juga Roy juga menambahkan seolah-olah bikin ejekan, reuni kok datangnya pakai elf rombongan. Elf itu kendaraannya, kok datangnya pakai elf rombongan. Dia nggak tahu bahwa para peserta alumni 26 Juni kemarin, yang angkatan 26 Juli kemarin, yang angkatan 1980 itu memang menginapnya setahu saya menginapnya di Wisma Kagama, sedangkan lokasi reuninya itu ada di Fakultas Kehutanan. Jarak antara, walaupun itu masih dalam wilayah UGM, tapi jaraknya cukup jauh kalau untuk orang tua jalan kaki. Sebenarnya kan angkatan 80 boleh dibilang mereka tuh orang tua, umurnya sudah kisaran 64-65 sebenarnya kan. Jaraknya memang cukup jauh, jadi wajar kalau mereka dari penginapan ke fakultas diantar elf, kemudian sebaliknya juga diantar elf. Apalagi kalau mereka harus foto-foto di Boulevard UGM, di depan papan nama UGM, itu mereka harus pakai kendaraan karena jauh lagi di depan UGM seperti itu. Apalagi kalau mereka juga melakukan kunjungan ke luar, misalkan ke Wanagama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, mereka harus pakai angkutan, jelas itu pakai angkutan, nggak mungkin jalan kaki, jaraknya puluhan kilo. Itu harus dinalar. Rupanya Roy Suryo nggak tahu lah dia punya nalar atau enggak, tapi setahu saya sih memang mereka bertiga itu dalam membuat framing, dalam membuat opini, argumen itu memang di bawah standar. Menurut saya seperti itu. Apalagi si Rismond tadi, dia lantas menyambung dengan membuat framing bahwa itu orang-orang Solo semua. Ya itu kan konyol itu, bahwa yang datang alumni Kehutanan angkatan 80 kemarin dari berbagai daerah, mungkin juga ada yang dari Solo, terutama kayak Jokowi dan Pak Mulyono itu jelas dari Solo. Pak Mulyono kemarin juga sempat diajak oleh Tifa bahwa mosok alumni Fakultas Kehutanan, Insinyur Kehutanan beli gigi palsu saja tidak mampu. Itu kan sudah body shaming dan menghina sekali. Dia mungkin melihat bahwa sosok Pak Mulyono yang disorot kamera itu giginya memang sudah tidak utuh, kelihatannya seperti itu ya. Terus dibikin cemoohan dan ejekan oleh Tifa beberapa waktu yang lalu seperti itu. Itu kan luar biasa. Orang tiga ini menurut saya dari sisi kualitas pemikiran, penalaran hingga attitude memang di bawah standar untuk lulusan UGM seperti itu. Apalagi kemarin sebelum acara Aiman tersebut, mereka bertiga menyanyikan lagu. Mereka bertiga menyanyikan lagu itu pun keliru. Kelirunya kenapa? Karena sehabis acara itu Tifa bikin status di akun Facebooknya mengatakan bahwa mereka bertiga menyanyikan lagu Mars UGM. Padahal semua alumni UGM jumlahnya 400 ribuan tahu bahwa itu adalah lagu himne Gajah Mada, bukan Mars UGM. Di
UGM itu satu-satunya lagu kebangsaan UGM dalam tanda kutip itu adalah himne Gajah Mada. Kita di setiap kali acara, di setiap kali kesempatan di UGM maupun di kalangan alumni selalu menyanyikan lagu itu. Itu menjadi lagu kedua setelah lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita seperti itu. Jadi aneh kalau alumni sampai tidak tahu bahwa itu himne Gajah Mada dan menyebutnya sebagai Mars UGM. Bahkan hingga saat ini Mars UGM itu belum ada di UGM. Memang pernah diusulkan, tapi itu baru hanya sebatas usulan dan sampai sekarang pun belum tahu, belum ada persetujuannya seperti itu. Itu kan jadi saya kadang membayangkan ya, 3 orang itu serba tidak tahu tentang Universitas Gajah Mada, tentang ke-UGM-annya. Jadi sekarang dibalik aja, siapa sebenarnya yang alumni abal-abal seperti itu? Kok mereka banyak tidak tahunya dibanding tahunya seperti itu. Jadi jangan hanya klaim-klaim kami alumni yang asli dari mana? Mereka banyak tidak tahunya seperti itu ya. Terus Aiman di akhir video tadi juga mengatakan bahwa jadi ini kan ada cerita kemarin, ada cerita bahwa Roy dan Tifa itu mendapatkan spesimen ijazah asli dan berikut transkripnya. Mereka menyebutnya dari Angkatan 85 Fakultas Kehutanan dan fakultas lain seperti itulah. Jadi itu pun saya menduga bahwa yang dipegang dia pun paling dari alumni yang menjadi pendukung fanatik mereka. Dan saya kemungkinan besar bahwa dia menyebut-nyebut ada ijazah dan transkrip dari Kehutanan Angkatan 85 itu pasti kemungkinan besar tidak berasal dari angkatan masuk dengan Jokowi ataupun periode wisudanya berbeda dengan Jokowi seperti itu. Karena apa? Karena sampai saat ini mereka berdua tidak pernah mau menunjukkan ke publik dan mereka hanya bikin framing-framing dari kami telah mendapatkan ijazah dan transkrip asli dari alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 85. Mereka tidak menyebutkan apakah itu angkatan masuk ataukah angkatan keluar, ataukah di UGM sebenarnya tidak ada angkatan keluar, maksudnya periode wisuda tahun 85 ataukah angkatan masuk tahun 85. Selain itu, perlu masyarakat ketahui bahwa di UGM itu zaman dulu ya, sekarang saya kurang mengikuti. Zaman dulu itu periode wisuda sarjana itu per tahunnya 4 kali, yaitu di bulan Februari, di bulan Mei, di bulan Agustus, dan di bulan November, masing-masing di tanggal 19. Jadi UGM ada 4 kali wisuda, 19 Februari, 19 Mei, 19 Agustus, 19 November. Meskipun dari satu fakultas, tetapi kalau periode wisudanya itu berbeda periode wisudanya, meskipun dari satu fakultas dan satu angkatan, tapi wisudanya berada di periode yang berbeda, ijazahnya bisa berbeda dalam hal format maupun isinya. Kapan-kapan kita akan bahas seperti itu. Bahkan saya satu rumah dengan orang yang satu fakultas, satu angkatan, tapi berbeda periode wisudanya, ijazahnya berbeda. Kapan-kapan akan kami tunjukkan seperti itu. Jadi ini